Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansa, salam podcast Syams Mansa Medan. Marhaban ya Ramadan. Kembali lagi bersama saya Muhasanah Nasution dalam edisi spesial podcast Syams Mansa Medan di bulan suci Ramadan. Umat Islam kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan di tahun 1944 Hijriah. Dan kali ini bersama saya sudah ada sosok yang sangat luar biasa, yang mana Sobat Mansa kita akan mengulik berbagai hal-hal baik dari beliau untuk dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Yaitu di samping saya sudah ada Bapak Dr. Haji ABD Amri Siregar MAG, selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Masih semangat lah ya Pak untuk puasanya. Ya. Nah Pak, dalam ayat suci Al-Quran diterangkan bahwa wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya. Berkaitan dengan makna dari ayat tersebut, menurut Bapak sendiri apa sih makna bulan suci Ramadan? Ya, pertama selamat berpuasa kepada segenap siswa MAN 1 Medan, juga kepada Pak Pimpinan dan para Bapak Ibu Guru. Mari kita melaksanakan ibadah puasa, tapi tetap dengan bekerja yang semangat agar tugas-tugas kita tidak terganggu dengan melaksanakan ibadah puasa. Baik, terkait dengan yang disampaikan tadi, siapa namanya? Muhasanah Pak. Muhasanah, Mbak Sanah. Dipanggil Muha Pak. Muha. Yang sampaikan Mbak Muha tadi, sebetulnya ibadah puasa ini hadiah bagi kita ini. Hadiah, jangan dianggap beban. Justru ini adalah fasilitas yang disiapkan oleh Allah untuk membentuk kepribadian kita sebagai mukmin. Yang puncak dari kepribadian mukmin itu adalah orang yang bertakwa, yang sadar akan keberadaan dirinya sebagai hamba Allah, dan karena itu dia melaksanakan kewajibannya dengan penuh kesadaran sebagai semestinya, bukan sebagai beban. Ya. Masya Allah, berarti ya kita walaupun banyaknya kesibukan, tapi jadikanlah Ramadan ini sebagai fasilitas kita untuk meraih banyak sekali berkah dari Allah ya. Nah Pak, Bapak ini kan sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara, tentu banyak sekali amanah-amanah dan kegiatan-kegiatan yang harus Bapak jalankan. Nah, di tengah kesibukan tersebut, tapi kan saat ini sedang bulan suci Ramadan, kita juga harus kayak Bapak bilang tadi, kita harus menjadikan ini fasilitas untuk lebih dekat kepada Allah dan mendapatkan banyak berkah. Bagaimana Bapak menjalankannya Pak? Seperti saya katakan tadi, ini bukan sesuatu beban, ya. Sebab kita baca sejarah, Nabi saja itu bahkan di bulan Ramadan itu perang. Perang Badar itu terjadi di Ramadan. Itu sebabnya, maka coba lihat takbir Idul Fitri itu, ya. Takbir Idul Fitri itu wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Itu dalam sejarah, begitu Nabi selesai perang Badar, pulang ke Madinah, itu Idul Fitri. Nah, artinya tidak ada hambatan untuk beraktivitas oleh karena puasa. Hanya saja dari segi pemerintah memberi kemudahan jam masuk sekolah, memberi kekurangan sedikit pengurangan jam kerja. Itu bukan berarti hanya bagian dari perhatian pemerintah kepada umat yang melaksanakan ibadahnya. Sehingga dari segi negara, dikurangi jam kerjanya khusus di Ramadan. Tapi itu tidak bermakna dan tidak mesti dipahami bahwa puasa menjadi penghambat aktivitas. Atas dasar itulah saya juga di Ramadan tetap saja melaksanakan kerjaan seperti
hari-hari normal, hari biasa. Kalau kan bulan Ramadan ini banyak kayak ada taraweh, ada buka bersama terkhusus juga dengan keluarga. Di bagian misalnya nih buka puasa Bapak, itu adakah terhalang dengan pekerjaan? Mungkin kalau ada pekerjaan Bapak sampai malam gitu? Tentu kita sudah men-setting itu sedemikian rupa. Jadi kerjaan meskipun tetap ada, tetapi sebelum buka itu sudah selesaikan dan nanti kita pulang bisa buka bersama di rumah. Nah Pak, di bulan-bulan sebelumnya kan juga banyak ya amal yang bisa kita laksanakan juga, tapi kan di bulan Ramadan ini terkhusus kita benar-benar dilimpahkan banyak sekali manfaat nih Pak. Menurut Bapak, dari Bapak sendiri nih, dalam kehidupan Bapak selama ini, perbedaan yang sangat penting dalam diri Bapak ketika bulan lainnya dengan bulan Ramadan Pak? Kalau saya boleh jujur ya, itu begitu masuk Ramadan itu ada dorongan untuk memang melakukan ibadah ya. Contoh misalnya kalau sebelumnya kita tidak pakai sunat-sunat, khusus di Ramadan loh kok sepertinya ringan gitu. Dan menurut pengalaman beberapa teman, ini 1 bulan ini luar biasa loh. Kalau ada misalnya siswa nih, selama ini misalnya sholat wajib saja, coba aja di Ramadan ini, itu diiringan dengan 1 bulan, nanti dia setelah tidak Ramadan lagi, dia akan merasa kehilangan. Jadi 1 bulan ini sudah skenario Tuhan, di mana 720 jam di 30 hari Ramadan ini itu cukup untuk membentuk orang. Makanya Tuhan sebut la'allakum tattaqun. Itu Tuhan yang bilang. Artinya 720 jam itu kalau diikuti ya dengan sungguh-sungguh bisa membentuk kepribadian. Nah, itulah sebabnya kata Rasul, kalau orang tidak ada perubahan, dia berarti cuma dapat lapar dan haus. Masya Allah, berarti begitu banyak sekali bulan Ramadan ini berpengaruh untuk manusia. Saya teringat Pak, waktu sebelum Ramadan itu saya kan ada ziarah nih ke kampung, dan ada satu orang Katolik kalau nggak salah, dia nanya ke saya, bapak-bapak nih, nanya tukang beca, dia nanya gimana sih jadi umat muslim kok bisa 1 bulan itu puasa, apa nggak capek, apa nggak gimana gitu rasanya. Dia bertanya seperti itu, dan waktu itu saya bingung mau jawab apa. Kira-kira kalau dari Bapak itu jawabannya apa Pak? Ya, puasa ini kalau seperti kata Pak Zainud MZ ini edukasi yang langsung dikerjakan, nggak bisa diceritakan. Jadi orang gimana sih puasa itu? Puasa dulu, nanti baru cerita. Nah, makanya dari agama-agama lain juga semua mengenal puasa. Bahkan puasa umat Islam ini termasuk puasa yang sedang. Hanya 14 jam kurang lebih untuk kita di wilayah tropis seperti Indonesia. Nah, kalau di daerah yang mengalami perubahan musim, memang dia ada yang kadang-kadang pendek, ada yang sangat panjang. Seperti di Moskow itu bisa aja orang puasa sampai 22 jam. Hanya 2 jam bukanya. Karena siang terus. Nah, gitu. Nah, kalau di Indonesia ini tidak. Nah, karena itu kembali kepada tadi, orang mau nanya gimana puasa, puasa dulu. Betul. Nggak akan bisa diceritakan. Gitu. Makasih Pak atas jawabannya tadi. Ya. Nah, flashback nih Pak, balik ke masa Bapak dulu, mungkin zaman dulu, itu mungkin dari Bapak kecil, itu gimana sih Bapak menjalankan puasa, dan mungkin orang tua Bapak ini mengajarkan seperti apa sih agar Bapak bisa puasa dengan baik gitu Pak? Mungkin bisa juga jadi tips bagi anak-anak di luar sana. Saya orang kampung saya. Ya puasa di kampung saya itu dulu, makan sahurnya aja jam 12. Karena lampu belum ada. Jadi waktu tarawih itu dipasang lampu petromak. Kalau bisa lampu ini jangan dulu mati, kita sudah makan.
Nah, karena itu maka jam 12 sudah makan. Kau bayangkan dari segi itu saja kita sudah lebih lama puasa dari yang sekarang. Nah, memang benar-benar berat. Ya tapi belajar kan waktu itu. Ya kalau sore-sore pastilah lemas. Kalau di kampung ya kita mandi. Ya senang-senang naik sepeda. Artinya peranan orang tua di sini besar juga. Untuk mungkin mengiming-imingi hadiah. Ya dan sebagainya. Kalau mau buka mungkin kasih hiburan apa, pergi jalan. Tapi kalau di kampung dulu nggak ada itu. Kitanya yang pergi. Ya. Nah, jadi kepada anak-anakku sekalian, murid MAN, siswa MAN, ya janganlah ada lagi yang diceritakan ada yang tidak puasa anak MAN, waduh, malulah kita, ya. Malu. Itu orang sekarang, anak-anak itu ada yang belum sekolah sudah puasa sekarang. Saya kemarin ada yang ketemu yang datang ke rumah itu belum sekolah, sudah puasa. Jadi apalagi kita anak MAN ya, sekolah agama, sudah besar, tidak puasa, oh itu sudah. Ya, udahlah itu cerita lama lah itu. Ya jangan ada lagi yang seperti itu. Apalagi kalau buka diam-diam namanya. Nah itu banyak kali sih masih sampai sekarang. Nah kadang-kadang yang laki-laki nih itu karena kawannya yang perempuan yang memang dibolehkan justru tidak boleh puasa, mungkin karena halangan. Ini yang bikin apa? Dia buka kok saya. Nah tukar aja bajumu, kau pakai jilbab, baru kau boleh ada halangan kan gitu. Iya betul. Itu. Nah Pak, berkaitan juga kali ini kan siswa-siswi MAN 1 Medan yang semester 6 sedang menjalankan ujian asesmen. Nah mungkin Bapak bisa sampaikan harapan atau juga motivasi buat siswa-siswi MAN 1 Medan ini agar semangat menjalankan ujian di tengah-tengah sedang berpuasa ini Pak. Ya, kepada teman-teman yang sedang mengikuti asesmen madrasah, kami mendoakan supaya teman-teman sekalian semangat dan terus belajar untuk melaksanakan mengikuti asesmen ini. Semoga hasil yang terbaik itu dapat kita capai. Begitu juga cita-citanya untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi yang diinginkan, diidamkan, nanti bisa lulus ya. Semuanya ya anak MAN 1 dapat lulus semua. Ya. Masya Allah, semoga yang Bapak harapkan tadi dapat terkabulkan. Ya. Dan khusus juga kan seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa Ramadan ini itu sebagai fasilitas kita untuk lebih dekat kepada Allah, untuk ibadah kita itu dilipat gandakan lagi pahalanya. Nah ini bahkan bisa jadi wadah untuk siswa-siswa yang lagi ujian, biar ujian dilaksanakan juga dengan banyaknya ibadah, jadi ujiannya ini lebih lancar, diberikan kemudahan oleh Allah. Betul. Nah, mungkin sekian podcast saya Muhasanah dengan Bapak Kepala Kanwil Kementerian Agama Sumatera Utara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.